Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Nadia Umari Nurhasna. Di video ke-8 ini, saya akan menyampaikan mengenai laporan keuangan dari menu utama sampai dengan neraca. Kita bisa mulai. Di sini saya sudah mengganti nama-nama sheet sesuai dengan yang akan saya sampaikan pada video ini. Nah, untuk menu utama, dimulai dengan memilih background terlebih dahulu. Insert all picture, klik insert. Selanjutnya, klik text box untuk memberi judul. Tambahkan tulisannya. Selanjutnya, untuk menulis nama perusahaan, terlebih dahulu. Di sini nama perusahaannya PT Febi UMP. Sama kita tambahkan, kita perbesar. Selanjutnya, masih menggunakan shape untuk nama-nama sheet yang ada. Kita namakan saja, yang pertama itu ada akun, sesuai ya. Lalu kita copy, paste. Lalu ada jurnal umum. Selanjutnya ada buku besar. Neraca lajur. Laba rugi. Dan yang terakhir ada neraca. Untuk tampilan menu utama seperti ini. Dilanjutkan dengan akun. Nah, untuk akun fokuskan untuk penggunaan data validation pada pos saldo dan pos laporan. Kita mulai dari data, lalu data validation, seperti dengan list. Kemudian dihilangkan search-nya, debit, kredit, strip. Klik OK. Kita pilih, lalu tarik ke bawah seperti ini. Nah, karena ada beberapa akun yang termasuk dalam kategori kredit, kita bisa ubah. Ini seperti akumulasi penyusutan gedung ini kan termasuk dalam kredit. Kita tarik ke bawah, utang masih termasuk kredit. Modal juga termasuk dari kredit. Pendapatan juga termasuk dalam kredit. Nah, untuk selanjutnya pada pos laporan masih menggunakan data validation, namun
hanya berbeda pada source-nya. Nah, di sini klik data validation, ini value-nya diganti dengan list, ignore dihilangkan. Nah, source-nya ini neraca, koma, laba rugi. Klik OK. Neraca kita tarik. Nah, karena ada beberapa akun yang termasuk dalam laba rugi, tinggal kita klik, lalu pilih laba rugi, tarik ke bawah. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk selanjutnya, masuk kepada jurnal umum. Nah, untuk jurnal umum itu, akun satunya bisa sama dengan D6 dan I6. Lalu enter. Tarik ke bawah, maka secara otomatis akan terisi. Nah, untuk akun 2 menggunakan rumus kontif. Jadi sama dengan kontif, lalu I6, titik 2, I6, koma, I6, tutup kurung. Nah, di antara I ini sisipkan lambang dolar. Lalu klik enter. Kita bisa drag ke bawah. Nah, maka secara otomatis akan terisi seperti ini. Selanjutnya, untuk buku besar, kode akun menggunakan data validation. Jadi, klik data validation, any value-nya diganti dengan list. Nah, source-nya ini sesuai dengan range name kode pada akun. Nah, di sini untuk saya source-nya sama dengan kode. Klik OK. Nah, kalau tidak bisa seperti ini, kita bisa blok dulu kode, lalu formula, define name, kode, oke. Lalu di buku besar, kita coba list sama dengan kode. Nah, untuk nama akunnya menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi sama dengan VLOOKUP, lalu C5, daftar akun, 2, false. Tutup kurung, enter. Untuk pos saldo sama menggunakan rumus VLOOKUP. Bedanya hanya karena pos saldo ini posisi ketiga, jadi diubah angkanya saja. Koma 3, false. Tutup kurung, enter. Saldo awal ini penggabungan pada rumus
VLOOKUP. Jadi penggabungan posisi ke-5 dan posisi ke-6 sama dengan VLOOKUP C5, daftar akun, 5, false. Tutup kurung ditambah VLOOKUP C5, daftar akun, 6, false. Tutup kurung, enter. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya mengisi buku besar. Ini masih secara manual, kita ketik. Jadi 1 bulan 4 2020, bayar sewa sebesar 600.000. Selanjutnya pada tanggal 4 bulan 4 2020, beli tanah seharga 2.500.000. Lalu pada tanggal 15 bulan 4 2020, bayar gaji dan komisi sebesar 1.700.000. Ini kita bisa edit dulu posisinya. Lalu pada tanggal 30 bulan 4 2020, biaya lainnya sebesar 135.000. Masih pada tanggal yang sama, bayar gaji dan komisi sebesar 3 juta. Lalu tanggal 30 bulan 4 2020, ada live, Raisa sebesar 1 juta. Nah, untuk penjumlahannya bisa sama dengan G9 dikurang F10. Enter. Nah, tinggal kita tarik ke bawah seperti ini, maka otomatis akan terisi. Ya. Seperti ini buku besar. Contohnya, di sini saya hanya mencontohkan satu akun, yaitu kas. Nah, untuk neraca lajur, rumusnya cukup lumayan sulit. Nah, untuk kode akunnya bisa sama dengan kode. Enter. Tarik ke bawah. Lanjut dengan nama akun menggunakan rumus VLOOKUP. Tutup kurung. Tarik seperti ini ke bawah. Nah,
Untuk pos saldo masih sama menggunakan rumus VLOOKUP. False, tutup kurung, enter. Tarik. Nah, untuk neraca saldo, penggabungan dari rumus if dan rumus sum if. Jadi seperti ini. Sama dengan if C5 sama dengan kutip debit kutip koma sum if, lalu ke akun kita blok yang A, koma ke akun A5, lalu masih akun yang E, tutup kurung, ditambah sum if jurnal umum yang I, koma neraca lajur A5, koma jurnal umum yang K, tutup kurung, dikurang sum if jurnal umum yang I ke neraca lajur A5, koma jurnal umum yang L, tutup kurung, koma 0, tutup kurung, enter. Kita tarik. Bisa langsung dijumlahkan dengan blok, lalu autosum. Nah, selanjutnya untuk kredit masih sama menggunakan penggabungan dari rumus if dan rumus sum if. Jadi sama dengan if lalu C5. Nah, tadi kan sebelumnya sama dengan debit. Kalau ini sama dengan kutip kredit, kutip, koma, sum if, lalu ke akun, blok yang A, koma, neraca lajur A5, koma, akun yang F, koma, akun yang F, tutup kurung. Maaf, ada yang salah di sini. Habis akun yang A, kita neraca lajur yang A5, koma, akun yang F, lalu tutup kurung, ditambah sum if jurnal umum
yang I, koma neraca lajur, yang A5, koma jurnal umum, yang L, tutup kurung, koma 0, tutup kurung, enter. Kita tarik. Nah, bisa langsung dijumlahkan. Kita blok lalu klik auto sum. Nah, untuk pos laporan masih sama menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, pos laporan itu kan posisinya ada di 4. Jadi sama dengan VLOOKUP lalu A5, koma daftar akun, koma 4, koma false. Shift tutup kurung, enter. Langsung tarik ke bawah. Nah, selanjutnya untuk laba rugi yang debit menggunakan rumus sama dengan if F5 sama dengan kutip laba rugi kutip koma D5 karena posisinya debit jadi berhubungan dengan debit, koma 0, tutup kurung, enter. Selanjutnya kredit masih sama menggunakan rumus if F5 sama dengan kutip kredit kutip maksudnya laba rugi lalu koma E5, koma 0, tutup kurung, enter. Tarik bawah. Nah, selanjutnya untuk neraca masih sama menggunakan rumus if. Jadi sama dengan if F5 sama dengan kutip neraca kutip koma D5, koma 0, tutup kurung, enter. Tarik ke bawah. Nah, ini sudah otomatis. Nah, untuk kredit sama dengan if lalu F5 sama dengan kutip neraca kutip koma E5, koma 0, tutup kurung, enter.
Nah, untuk jumlah-jumlahnya, untuk menentukan apakah laporan keuangan ini balance atau tidak, bisa dengan tabel dulu dari laba rugi, autosum, lalu sama autosum, ini juga di sini autosum, kelebihan. Nah, selanjutnya ini saya kasih warna kuning dulu. Untuk selisihnya 69 dikurang 48, 69.265 dikurang dengan 48 maka sebesar 21.115.000 sama dengan di sini 21.115.000. Jadi salah penempatan, harusnya di sebelah sini. Itu selisihnya sama 21. Mohon maaf, jadi selisihnya 21.115.000, jadi hasilnya balance. Untuk selanjutnya laba rugi. Di sini untuk laba rugi berisi pendapatan atau akun 4 dan biaya. Nah, kita bisa mulai dari kode akunnya. Nggak usah kita hapus. Jadi kode akun bisa dengan sama dengan ke akun kan pendapatan jasa itu ada di akun A18, kita enter. Nah, untuk pendapatannya itu menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP A6 daftar akun 2, false, tutup kurung, enter. Nah, di sini tulis jumlah pendapatan. Selanjutnya ada biaya. Biaya itu ada pada akun A19. Enter. Tarik. Sama, masih menggunakan rumus VLOOKUP. Daftar akun, 2,
Maaf, sebelumnya harusnya 8, daftar akun, 2, false. Tutup kurung, enter. Kita tarik seperti ini ke bawah. Sini ada jumlah biaya. Nah, untuk rumus laba rugi pada kolom jumlah menggunakan rumus sum if. Jadi sama dengan sum if lalu neraca lajur kita blok yang A, laba rugi 6, neraca lajur yang G, masuknya tutup kurung, baru ditambah sum if lalu ke neraca lajur yang A, laba rugi A6, neraca lajur yang H. Tutup kurung, enter. Nah, ini bisa dihapus. Totalnya itu bisa sama dengan C6. Enter. Nah, untuk jumlah biaya itu dengan blok sampai sini lalu auto sum. Nah, untuk jumlah total laba bersihnya tinggal kita auto sum. Ini sebelumnya dihapus dulu. Atau bisa menggunakan rumus D7 dikurang dengan D16 lalu enter. Maka hasilnya 21.115.000. Selanjutnya ke neraca. Nah, untuk neraca itu berisi mengenai akun 1 sampai dengan akun 3. Nah, masih sama seperti sebelumnya, yang laba rugi bisa dengan sama dengan kita ke menu utama, maksudnya akun, ke A5 lalu enter, tarik sampai dengan akun 1105. Selanjutnya akun 12 itu aset tetap juga masih sama, bisa dengan sama dengan lalu enter, tarik ke bawah, lalu ada liabilitas atau utang masih sama, tarik. Selanjutnya ada ekuitas sama dengan enter. Nah,
Nah, ada akun tambahan itu 3103. Nah, ini untuk jumlah dari laba bersih ya, sebesar 21.115.000. Nah, untuk nama akun menggunakan rumus VLOOKUP, koma daftar akun, koma 2, koma false, tutup kurung, enter. Tarik. Nah, ini laba bersih untuk jumlah rumusnya hampir-hampir sama dengan laba rugi, yaitu dengan rumus sama dengan sum if, lalu neraca lajur yang A, koma, neraca A6, koma, neraca lajur yang I, tutup kurung, lalu dikurang sum if, neraca lajur yang A, lalu ada, jangan lupa koma, neraca A6, koma, neraca lajur yang I, tutup kurung, enter. Maaf, ada kesalahan, harusnya neraca lajur yang J. Jadi koma, neraca lajur yang J, enter. Kita tarik ke bawah. Nah, laba bersihnya bisa tulis secara manual saja sebesar 21.115. Nah, untuk ini bisa dihapus aja. Kita tulis jumlahnya. Jumlah aset lancar sama dengan enter. Atau dengan maaf, ini ada kesalahan, harusnya menggunakan sum terlebih dahulu. Nah, sum, tutup kurung, enter. Nah, untuk jumlah aset tetap bisa di sini aja, sama dengan sum tutup kurung, enter. Jumlah
aset tetap sebesar sama dengan ini sama seperti tadi, sum tutup kurung enter 64.265.000 total liabilitas sama dengan sum tutup kurung enter, lalu total ekuitas sama dengan sum tutup kurung enter, nah ini ada kesalahan dari rumus. Harusnya untuk rumus modal ini neraca lajur yang I. Bentar. Nah ini bisa langsung ke bawah atau ke atas seperti ini. Jadi ini ada kesalahan rumus, harusnya J ini karena tadi kan saya langsung ke bawah ya, tidak teliti, harusnya neraca lajur lalu ke I. Kita enter, kita tarik ke bawah. Atau bisa diulang aja. Nah, kita ulang untuk rumus utang usaha masih sama, sum if sama dengan sum if lalu neraca lajur yang A baru neraca 17, neraca lajur yang J tutup kurung ditambah sum if lalu neraca lajur yang A neraca A17, neraca lajur yang I tutup kurung enter. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, ini kalau sudah seperti ini berarti benar. Sama dengan sum blok ke bawah tutup kurung enter. Ini juga masih sama untuk total, sama dengan sum
kita tarik. Nah, ini kan laba bersihnya tadi diisi ya, bisa dihapus dulu. Sebesar 100 sama seperti ini laba bersih. 21 115.000. Enter. Nah, totalnya sum, saya ulang dari sini, sum tarik untuk kurung, enter. Nah, total liabilitas dan ekuitas totalnya sama dengan atau bisa juga menggunakan AutoSum. Jadi di blok klik AutoSum. Ini hasilnya nggak sesuai ya, nggak tepat. Bisa juga dengan sama dengan .2, enter. Salah, maaf. Jadi ini sama dengan ini 11.650 ditambah ini, enter. Nah, hasilnya tidak sama. Coba kita cari apa kesalahannya. Nah, ternyata salahnya itu di sini seharusnya 35 juta itu dikurang dengan price dan laba bersih. Jadi di sini itu sama dengan C21 dikurang C22 dikurang. Nah, ditambah C23, enter. Nah, maka hasilnya akan balance seperti ini. Untuk video ke-8 ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.